Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weide Dongtian, salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita masih membahas terkait tentang Bahar Smith miris melihat kondisi keadaan mantan istri Bahar Smith yang tiap hari curhat di dalam sosial media, kena tekanan batin ataupun psikis. Terkait tentang permasalahan ini kita lihat dan lirik, ternyata hal ini bukan hanya dilakukan oleh Bahar Smith, akan tetapi juga dilakukan oleh kabib-kabib yang lain. Kasus-kasus ini banyak dijumpai di Indonesia ini. Masyarakat Indonesia sekarang sudah paham dan sadar tidak akan menumbalkan anak perempuannya untuk seorang kabib yang katanya akan mendapatkan syafaat ataupun yang lainnya. Justru malah mendapatkan tekanan dan bahkan psikis seorang wanita tersebut tersiksa. Hal ini juga dilakukan oleh dulu antara Bahar Smith dan juga yang lainnya. Terkait tentang permasalahan ini kita bisa lirik, ada beberapa kabib-kabib yang miris dan sama dengan Bahar Smith. Contoh Bapak Rizik Syihab, tidak jauh dari seorang gurunya Bahar dengan Rizik Syihab, 11-12. Bahar Smith melakukan demikian, Rizik juga melakukan demikian. Dulu kasus Rizik dengan Firza Husein sangat-sangat ramai dan mencuat terkait tentang chat mesum dan lain sebagainya. Ternyata Rizik juga punya santri atau anak buah dari klan Ba'alwi sama seperti Jindan, yang memang Jindan ini melakukan hal demikian sama seperti Bahar Smith. Bukan hanya Jindan, ternyata di beberapa tempat klan Ba'alwi juga melakukan hal demikian. Contoh kabib yang memberikan pil tarim kepada santrinya ternyata disetubuhi. Bukan hanya itu, di Jepara atau di Pati ada seorang kabib kecil marga Alidrus yang menipu perempuan-perempuan untuk disetubuhi. Dan itu bukan satu dua, akan tetapi puluhan. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh kabib kecil atau bocil, ternyata ada juga di Cirebon, rame dan sangat rame. Bahkan itu berselingkuh dengan anak buahnya. Artinya anak buah yang ikut majelisan kabib tersebut, marganya bin Yahya, Toha bin Yahya, itu ternyata ya malah selingkuh dengan anak buahnya. Ternyata suaminya melihat demikian sangat-sangat sakit hatinya. Dilakukan bukan di tempat-tempat yang biasa, akan tetapi justru dilakukan di musola, bahkan di majelisnya. Ini sudah banyak bukti terkait tentang klan Ba'alwi yang sudah mempermainkan seorang wanita. Apakah para mukibin ini tetap akan terus menjunjung tinggi dari klan Ba'alwi dan mengabdi secara totalitas terhadap klan Ba'alwi? Oh, miris, ternyata ini terus berjalan. Kita tahu walaupun banyak mukibin yang masih akut untuk menjunjung tinggi klan Ba'alwi, akan tetapi ketika kita survei, banyak para warga masyarakat Indonesia yang sudah sadar, baik itu dulu menjadi mantan mukibin atau memang sejak dari dulu tidak pernah kenal dengan kabib, atau bahkan menjadi korbannya klan Ba'alwi. Ada kalanya korban pendawiran, ada kalanya korban penipuan, ada kalanya korban karena hal demikian seperti hanya menjadi korban titip olinya klan Ba'alwi atau hal yang lain. Masih banyak menjadi korban terus tobat dan sadar ternyata klan Ba'alwi itu cucu palsu. Aslinya ketika kita bahas terkait tentang klan Ba'alwi, banyak kebobrokan-kebobrokan. Cuma hal ini yang masih panas itu terkait tentang Bahar Smith yang menceraikan istrinya ketika waktu hamil 2 bulan dan juga melakukan hal-hal
yang tidak baik, provokasi dan lain sebagainya. Kasus daripada Bahar Smith itu banyak, cuma ya memang negara kita ini masih tidak kondusif terkait tentang hukum. Seakan-akan hukum tidak adil. Bahkan bukan hanya masalah ini, kemarin ketika Mas Rida, seorang banser yang dipukulin oleh anak buahnya Bahar, bahkan Baharnya juga ikut, itu ternyata tidak tersentuh Bahar Smith. Miris dan miris, hukum di Indonesia ini belum benar-benar tegak secara 100%. Kita berdoa dan berharap semoga Indonesia ini bisa mensterilkan orang-orang yang memang hal-hal yang demikian ini mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Dan juga kita berharap dan berdoa semoga hukum di Indonesia bisa ditegakkan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Artinya kita melihat seorang guru dan murid itu sama saja, antara Bahar dan Rizik, antara Bahar dan Jindan, antara Jindan dan Rizik. Muter-muter itu tok. Orang sama 100, 200, dan 300. Sama-sama kepentingan, sama-sama provokasi, sama-sama ngibul, sama-sama cuma titip oli, dan sama-sama birahinya besar. Mungkin itu saja dari saya, banyak kesalahan khilafan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.